Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Putri Salsabila, NIM A1D018193. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya dan pengolahan tanaman tahunan jambu mete. Budidaya dan pengolahan tanaman tahunan jambu mete. Tanaman jambu mete merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di iklim tropis Indonesia. Tanaman jambu mete berasal dari Brasil dan termasuk dalam familia Anacardiaceae yang meliputi 60 genus dan 400 spesies. Video ini akan membahas tentang tanaman jambu mete itu sendiri, budidaya tanaman jambu mete, dan pengolahan pasca panen tanaman jambu mete. Tanaman tahunan jambu mete. Tanaman tahunan jambu mete memiliki taksonomi sebagai berikut. Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Anacardium, dengan nama spesies Anacardium occidentale Linn. Tanaman jambu mete memiliki morfologi sebagai berikut. Memiliki akar tunggang yang dominan, namun secara bertahap akan berkurang sehingga akar lateral akan lebih menonjol. Memiliki batang berkayu, bulat, bergetah, dan berwarna putih kotor. Daun bersifat tunggal yang saat muda berwarna coklat kemerahan dan saat tua berwarna hijau gelap, dan memiliki tulang daun menyirip. Memiliki bunga kecil, majemuk, beraroma harum, dan dalam satu malai terdapat dua jenis bunga, yaitu bunga jantan dan hermafrodit atau kelamin ganda. Memiliki buah semu yang mirip dengan jambu air dan buah sejati yang merupakan biji mete. Pertumbuhan tanaman jambu mete. Pertumbuhan tanaman jambu mete dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif terutama terjadi pada perkembangan akar, batang, dan daun tanaman. Pertumbuhan akar yaitu tumbuhnya akar tunggang dominan yang dapat mencapai panjang 9 meter dan secara bertahap akan berkurang, dan akar lateral akan lebih menonjol dan panjang dapat lebih dari 4,5 meter. Pertumbuhan batang tanaman jambu mete dapat mencapai 10-12 meter pada usia 30 tahun. Daun tumbuh pada cabang dan ranting secara selang-seling dan merupakan daun tunggal. Bentuk daun bulat panjang hingga oval dan membulat atau meruncing pada ujung daun dengan tulang daun menyirip. Panjang daun dapat mencapai 10-20 cm, lebar daun 5-10 cm, dan panjang tangkai daun mencapai 0,5-1 meter. Daun muda akan berwarna coklat kemerahan hingga pucat, sementara daun tua akan berwarna hijau gelap. Pertumbuhan generatif tanaman jambu mete. Tanaman jambu mete berbunga pada umur 3-5 tahun. Satu malai terdiri dari bunga jantan dan bunga hermafrodit atau berkelamin dua. Bunga hermafrodit lebih besar ukurannya daripada bunga jantan. Pada penyerbukan bunga jambu mete, serangga lebih berperan daripada angin karena sebuk sari jambu mete bersifat pekat dan berbau sangat harum. Jambu mete dapat mulai menghasilkan pada umur 3-4 tahun dan terus berbuah lebat hingga lebih dari 20 tahun. Kulit buah semu tanaman jambu mete dapat berwarna putih, merah, merah muda, kuning, hijau kekuningan, dan hijau. Arti penting tanaman jambu mete sebagai berikut, yaitu menjadi komoditas ekspor dan penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, bahan baku industri, tanaman penghijauan untuk konservasi, makanan bergizi tinggi yaitu kacang mete. Buah semu dapat diolah menjadi produk pangan, dan beberapa bagian tanaman jambu mete dapat digunakan sebagai obat. Budidaya tanaman jambu mete. Tanaman jambu mete memiliki syarat tumbuh sebagai berikut. Tumbuh di ketinggian 1-1200 meter di atas permukaan laut, dapat tumbuh di tanah berpasir, tanah lempung berpasir, tanah ringan berpasir, dan toleran pada lingkungan kering atau lembab dan tanah kurang subur. Jambu mete paling cocok ditanam pada tanah dengan pH antara 6,3 sampai 7,3, tetapi masih sesuai pada pH antara 5,5 sampai 6,3. Tanaman ini akan tumbuh baik dan produktif bila ditanam pada suhu harian rata-rata 27 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi antara 70 sampai 80 derajat. Daerah yang paling sesuai untuk budidaya jambu mete adalah daerah yang mempunyai jumlah curah hujan antara 1000 sampai 2000 mm per tahun dengan 4 sampai 6 bulan kering. Budidaya tanaman jambu mete meliputi persiapan tanah, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Siapan lahan dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari alang-alang atau semak belukar, lalu dibajak atau dicangkul yang kemudian diratakan.
Pengolahan tanah sebaiknya sudah dimulai di musim kemarau. Pemberian pupuk kandang dan kompos diperlukan untuk memperbaiki keadaan fisik tanah. Dan untuk tanah yang memiliki pembuangan air yang kurang baik, dibuatkan parit-parit drainase. Pembibitan. Biji jambu mete yang digunakan untuk pembibitan harus berasal dari pohon induk pilihan. Persiapan pembibitan meliputi benih hasil perendaman, polybag dengan media campuran tanah dan pupuk kandang 1:1, naungan pembibitan, dan peralatan penyiraman. Pembibitan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Tabela. Tabela merupakan penanam benih langsung di kebun. Cara 2 yaitu benih dibibitkan dahulu dalam polybag hitam, setelah bibit berumur 2,5-3 bulan, kemudian ditanam di kebun. Cara 3 yaitu bibit dalam polybag umur 2,5-3 bulan disambung pucuk atau grafting terlebih dahulu. Penanaman. Penanaman jambu mete baik dilakukan pada awal musim hujan. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu tentukan pola tanam, jarak tanam, kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam. Jarak tanam yang dianjurkan untuk budidaya monokultur adalah 12x12 meter. Pembuatan lubang tanam sebaiknya dilakukan pada musim kemarau untuk mengurangi keasaman tanah. Lubang tanam digali dengan ukuran 30x30x30 cm. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50x50x50 cm apabila jenis tanahnya sangat liat. Tanah hasil galian lubang tanam bagian atas diletakkan pada bagian utara dan selatan lubang. Sementara hasil galian lapisan bawah diletakkan di bagian timur dan barat lubang. Lubang tanam lalu dibiarkan terbuka selama kurang lebih 4 minggu. Penutupan lubang dilakukan dengan mengembalikan tanah lapisan bawah ke tempat semula, disusul dengan lapisan atas yang telah bercampur dengan pupuk kandang. Ajir kemudian dibuat di lubang yang telah ditimbun agar lubang tanam mudah ditemukan. Penanaman dilakukan 4-6 minggu setelah persiapan lubang tanam. Bibit yang akan ditanam dilepas dari polybag. Tanah yang melekat pada akar dijaga jangan sampai berantakan agar perakaran bibit tidak rusak. Penanaman dilakukan sampai batas leher akar atau sama dalamnya seperti persemaian. Tanah di sekitar batang kemudian dipadatkan dan diratakan agar tidak terdapat rongga-rongga udara di antara akar dan tidak terjadi genangan air. Tanaman perlu diberi penyangga dari bambu atau bahan lainnya agar dapat tumbuh tegak. Pemeliharaan. Pemeliharaan dalam budidaya tanaman jambu mete meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan dan pengemburan, pemupukan, pemangkasan, penjarangan, dan penanggulangan hama penyakit. Penyiraman. Penyiraman perlu dilakukan pada pagi dan sore hari dengan air secukupnya dan jangan sampai mengenangi tanaman. Penyulaman. Penyulaman dilakukan setelah tanaman jambu mete berumur 2-3 tahun apabila diberkekan. Penyiangan dan pengemburan. Penyiangan dilakukan sesuai kebutuhan, ditentukan oleh kondisi kotor tidaknya kebun. Penyiangan terbagi atas penyiangan kebun dan piringan di sekitar pohon. Pembasmian gulmat sebaiknya dilakukan sekali dalam 45 hari. Tanah yang disiram setiap hari tentu akan semakin padat dan udara di dalamnya semakin sedikit. Akar tanaman menjadi tidak leluasa menyerap unsur hara. Maka dari itu, pengemburan tanah perlu dilakukan agar kadar udara dalam tanah terjaga baik. Pemupukan. Tanaman jambu mete dipupuk dengan menggunakan pupuk kandang, kompos, atau pupuk buatan. Pemberian pupuk kandang atau kompos dilakukan dengan cara menggali parit melingkar di luar tajuk sebanyak kurang lebih 20 kg. Pupuk dituangkan ke dalam parit dan kemudian ditutup oleh tanah. Pupuk kandang atau pupuk dasar diberikan pada awal sebelum tanam dan selanjutnya setiap 1-2 tahun sekali. Pupuk NPK anorganik urea sp36 KCl diberikan dengan dosis sesuai dengan umur tanaman. Pemupukan NPK dengan dosis 1:1:2 diberikan 2 kali, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim penghujan. Pemangkasan dilakukan sejak tanaman berumur 1-2 tahun di lapangan, dengan ketinggian tanaman tanpa cabang setinggi 1,5-2 meter di atas permukaan tanah. Pemangkasan bentuk dilakukan dengan cara membuang cabang yang dilakukan sebelum tanaman berbunga. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan dengan cara membuang cabang dan ranting ekstensif, dilakukan setelah tanaman berbuah. Pemangkasan dilakukan untuk mempermudahkan aktivitas lapangan seperti pemupukan, sanitasi kebun, pemberantasan hama penyakit, dan pengumpulan hasil panen. Penjarangan. Penjarangan dilakukan secara bertahap pada saat tajuk tanaman saling menutupi. Penanggulangan hama penyakit.
Pemberantasan hama dan penyakit tanaman jambu mete disesuaikan dengan hama dan penyakit yang ada di tanaman. Panen. Ketepatan fase panen dan penanganan buah mete selama masa pemanenan merupakan faktor penting. Tanaman jambu mete dapat dipanen untuk pertama kali pada umur 3-4 tahun. Buah jambu mete telah dapat dipetik pada umur 60-70 hari sejak munculnya bunga, atau menunggu saat buah masak optimum. Masa panen tanaman jambu mete berlangsung selama 4 bulan, yaitu bulan November sampai Februari tahun berikutnya. Buah masak optimum ditandai dengan warna gelondong coklat keabu-abuan, kulit buah semu berwarna merah, kuning, atau jingga tergantung dari jenisnya. Ukuran buah semu lebih besar daripada buah sejati dan tekstur dagingnya lunak. Terdapat 2 cara panen jambu mete, yaitu cara lelesan dan selektif. Cara lelesan dilakukan dengan membiarkan buah jambu mete yang telah tua tetap di pohon untuk jatuh sendiri, atau para petani menggoyang-goyangkan pohon agar buah yang tua berjatuhan. Cara selektif dilakukan dengan memetik dan memilih buah secara langsung dari pohon. Buah apabila tidak memungkinkan dipetik secara langsung, pemanenan dapat dibantu dengan menggunakan galah atau tangga berkaki 3. Pengolahan pasca panen tanaman jambu mete. Setelah pemanenan, biji mete dipisahkan dengan cara dipuntir, kemudian ditaruh di tempat terpisah dan dicuci agar bersih dari kotoran. Proses pengolahan jambu mete dijelaskan pada diagram alir berikut. Gelondong mete dari lapangan dengan kadar air 22-25% masuk ke dalam penjemuran atau pengeringan gelondong. Penjemuran dilakukan kurang lebih 3-4 hari sampai kadar airnya mencapai kurang lebih 9%. Kemudian masuk ke tahap pengukusan. Pengukusan bertujuan untuk diperolehnya gelondong mete yang lentur dan tidak rapuh, sehingga memudahkan dalam pengoperasian kulit. Gelondong mete dikukus dengan uap air mendidih selama 10-40 menit. Setelah pengukusan, gelondong didinginkan atau dianginkan agar air tidak meresap. Pendinginan dilakukan selama 3 jam atau semalaman. Pengupasan dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Pengupasan dapat menggunakan kacip sederhana atau kacip model MM99. Setelah proses pengupasan, bagian kulit akan diproses sendiri untuk dijadikan CNSL. Sementara biji mete lalu masuk ke proses pengeringan untuk mendapatkan biji dengan kadar air 4-5%. Pengupasan kulit ari dilakukan setelah kernel didinginkan. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan, pisau besi, atau alat pengering kulit ari mete. Selanjutnya, mete akan masuk ke tahap sortasi dan grading. Sortasi dan grading bertujuan untuk menyeragamkan kacang mete menurut kualitasnya, sehingga memudahkan dalam penentuan harga. Pengelompokan atau grading didasarkan atas keadaan, bentuk, ukuran, berat, dan warna kacang mete. Setelah grading, masuklah ke tahap pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan rapat dan tidak tembus untuk menjaga kualitas kacang mete. Pengemasan untuk keperluan ekspor dapat menggunakan kaleng timah yang dikombinasikan dengan karton. Sementara untuk pasar domestik, dapat menggunakan plastik yang kemudian divakum. Produk utama tanaman jambu mete adalah kacang mete. Produk sampingnya dapat berupa cairan kulit biji mete atau CNSL, dan olahan buah semu seperti sari buah mete, anggur mete, manisan kering, selai mete, buah kalengan, dan selai jambu mete. Sekian penjelasan saya mengenai budidaya dan pengolahan tanaman tahunan jambu mete. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.